Taekwondo adalah salah satu seni bela diri yang ada di Korea Selatan, jadi ciri khas Korea Selatan. Nah, biasanya Taekwondo ini dipelajari oleh berbagai negara, salah satunya adalah negara Indonesia. Sekarang ini SDM atau sumber daya dari negara Indonesia ini sudah banyak sekali, ada seperti latihan Taekwondo yang ada di situ. Nah, sekarang ini saya bersama dengan mahasiswa Stipar Api Yogyakarta, yang namanya adalah Siti Nurul Wakidah, Ya, seperti itu ya. Selamat sore, sore bisa Rang. dipanggil siapa? Kay ya? Oke, Biasanya panggilannya Kay. Kay, kenapa sih pengen banget, atau punya keinginan untuk mempelajari Taekwondo seperti itu? karena saya tuh suka sekali ya di bidang bela diri, bidang olahraga terutama, kemudian di bidang seperti di outdoor, kegiatan-kegiatan Heeh. outdoor, seperti itu saya sangat suka sekali. Sangat suka sekali di kegiatan outdoor ya, seperti Ya, itu ya. Kemudian, biasanya kan kalau perempuan itu lebih condong anggun, kalem gitu kan ya, mhm, terus kemudian, apa namanya, juga kegiatan-kegiatan yang nggak ekstrim lah gitu. Tapi dikatakan kayak ini kan kegiatannya begitu ekstrim ya, untuk taekwondo seperti itu. Mungkin untuk bisa melindungi diri sendiri ya, kayak ya, seperti iya itu. Tapi kenapa sih kayak pengen banget untuk mempelajari taekwondo ini? Apakah dari kecil ada, apa namanya, penyebab trauma atau apa sehingga mempelajari atau didukung oleh siapa gitu? enggak sih, lebih suka lebih suka Mhm. kegiatan bela diri, jadi Kegiatan kayak, lebih suka kegiatan outdoor aja. mhm, Jadi dari SMP itu udah kebetulan ada ekstrakurikuler, beberapa ekstrakurikuler, tapi nggak cuman di taekwondo saja. Kalau taekwondo itu saya lebih fokus ke waktu masuk SMA, waktu masuk kuliah, maaf ya. waktu masuk Mhm, kuliah seperti itu ya. Berarti, iya. sudah mulai ada keinginan dari hobi taekwondo itu sejak SMP? Dari SMP, dari SD sebenarnya, Dari cuman SD? dari Mmm. ada wadahnya itu di SMP. Ada wadahnya di SMP. Kalau SMP itu sudah, apa, mengikuti lomba tingkat mana saja? Kalau SMP itu baru cuman tingkat karesidenan, tingkat Mhm. kabupaten, tingkat provinsi. Kalau nasional tuh cuman pernah ikut di Apa, pernah ikut Mmm, lombanya, cuman mhm. ya tereliminasi di Oh, awal sih. oke, ini juga asli dari Rembang ya? Iya, Dari Rembang, saya juga dari Pati nih. tetanggaan gitu. Bentar tetanggaan tapi nggak pernah saling ngobrol-ngobrol ya. Mhm, Kesempatan kali ini kita bisa ngobrol banyak. Oke, berarti sudah dari SD ya? Sudah mhm, dari SD suka dengan taekwondo, kemudian juga mempelajari dari silat juga ya, Kak, ya? Tapi, lebih passion-nya lebih ke taekwondo seperti itu. iya. Itu dari SMP kemudian SMA mengikuti kegiatan taekwondo lagi atau mengikuti lomba lagi nggak? Dari SMP sebenarnya bukan taekwondo, tapi karate. Karate? Iya, karate, Karate? karate beberapa jenisnya. Jadi Mhm. kalau saya itu lebih fokus ke BKC, Bandung Karate Club, Bandung Karate Club, Karate Club? iya. Kemudian di SMA itu Oh, saya mengikuti silat, itu udah PSHT, IZT? iya. Kemu Oke. Ba kemudian di, awal Awal masuk kuliah itu saya sempat fokus di boxing, tapi cuman, kurang dari sebulan, karena nggak cocok kayaknya di nggak situ cocok ya, ya? iya. Lebih cocoknya ke taekwondo Iya, seperti itu ya? kemudian saya merambah ke taekwondo ini. Tadi tadi saya sempat dengar bahwa, apa namanya, suka karate juga, suka Mhm, silat juga, suka taekwondo juga. mhm. Apakah ini ada keinginan dari orang tua sejak kecil? Orang tua mendukung nggak? Fungsi kegiatan asal kegiatannya positif, tentu semua orang tua akan mendukung. Heeh. Kalau dulu ada cerita nggak terkait dengan orang tua pengen punya anak laki-laki atau tetap perempuan gitu? Nah, kalau itu kayaknya dari ayah ya, Dari dari ayah ayah, tuh pengennya yang anaknya cowok, seperti anaknya itu. cowok. Iya, kalau dari ibu tuh pengen yang cewek, Ah, jadi kayaknya rebutan doa ya mereka, rebutan doa iya. terus jadi ya Mungkin tetap jadinya perempuan, cuman yang kecil. kegiatannya ekstrim. Oke, tetap positif ya, berarti tetap positif karena juga menginspirasi dari para mahasiswa Mhm, atau orang di sekitar gitu, iya, apalagi masyarakat di seluruh Indonesia juga terinspirasi terkait dengan itu. Karena sekarang ini kan memang ada kesetaraan gender ya. Dari dulu memang hal itu menjadi perbincangan, tapi adanya kayak ini mencoba untuk apa safety gitu ya, menjaga diri sendiri dari kejahatan-kejahatan kriminal, apalagi iya, kejahatan kriminal seksual seperti ya sekarang yang marak seperti itu. Oke, tadi dari orang tua juga sempat keinginan punya anak. Dari ayah punya mhm, pengen anak pengen ada yang cowok, laki-laki, ada yang kemudian, cewek, ibu juga mhm, pengen punya anak perempuan, juga sekarang kayak ini sudah jati dirinya perempuan, tapi
kegiatannya ekstrim seperti itu ya. Iya. Oke oke. Jadi semenjak, dari kecil itu sudah didukung oleh orang tua ya, seperti itu. Kemudian tantangan terbesarnya apa sih, selama apa namanya, selama melatih taekwondo itu? Tantangan terbesar sih, gitu. Apakah karena dari faktor lingkungan yang bilang, "Kenapa sih perempuan kok taekwondo?" gitu, "Kenapa nggak fashion show, modeling atau apa?" gitu. Kayaknya setiap manusia dalam diri manusia itu mempunyai karakter yang berbeda-beda Mhm, ya. Jadi ya kayaknya saya emang suka di suka kegiatan outdoor, suka kegiatan outdoor, suka travelling, travelling juga, iya. Jadi hobi saya itu nggak cuman di kegiatan bela diri saja Rama, tapi juga ada juga mendaki mendaki gunung, gunung ya, juga, terus Cinca, ada, badminton. Ya badminton. sebenarnya, saya tuh sering ditawari, apa namanya, kegiatan, lomba-lomba untuk Lomba-lomba. jadi atletik. Oh, dari Seperti itu, atletik? dari ada lempar cakram, ada lempar lembing, dan sama lari juga. Oke, berarti dari kegiatan yang ekstrim-ekstrim saya dengar ini sempat merinding juga ya, karena memang ini jarang banget ada perempuan yang suka dengan kegiatan-kegiatan yang ekstrim seperti itu. Apakah itu selain dukungan orang tua itu sekitar juga mendukung terkait hal itu? Kamu harus kamu harus, berlatih selain taekwondo harus karate ini, harus silat ini gitu? Enggak sih, emang dari karakter saya sendiri ya Sudah dari kayaknya, kecil iya. seperti itu ya? Dari kecil udah memang suka kegiatan outdoor, Hmm. olahraga, Padahal orang tua nggak pernah, apa namanya, mengarahkan untuk mengarahkan ke iya, situ ya, tetapi sudah dari kecil. mhm, Oke, itu suatu hal yang sangat luar biasa sekali ya. Jadi jarang banget masyarakat di Indonesia, apalagi perempuan ya, suka dengan kegiatan-kegiatan outdoor tadi dikatakan yang ekstrim seperti itu. Kemudian tadi juga suka traveling, ngomong-ngomong iya. traveling nih, sekarang kayak ini juga, apa namanya, semester berapa? Semester 8? Semester 8 Iya, di, Sekolah Tinggi Ilmu Kepenusiaan iya, Yogyakarta ya. Pastinya itu juga lebih fokus ke pariwisata ya, seperti itu. iya, Jadi suka traveling-traveling juga, jadi iya, passion-nya di situ ya juga mhm. ya? Makanya Oke, saya memilih SII Pariwisata Api ini ya karena passion saya juga di pariwisata. passion-nya di pariwisata, juga bisa traveling, juga Iya, bisa kegiatan yang outdoor gitu. Nah, saya mau lebih ke ketika berkuliah seperti itu. Ketika berkuliah ini kan pasti banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi ya. Yang pertama adalah mengatur jadwal atau mengatur waktu. mhm. Biasanya di jam kuliah nih, kemudian setelah jam kuliah ada kegiatan taekwondo seperti itu. Saya mau tanya kayak apakah, eee, ini mengatur dari waktunya itu bagaimana sih caranya gitu loh? Karena itu jarang banget, apa namanya, mahasiswa-mahasiswa sekarang atau aktivis-aktivis sekarang itu yang bisa mengatur waktu seperti itu. Sebenarnya nggak ada cara tertentu ya Rama, cuman mengalir aja sih. Cuma cuma Iya, mengalir jadi aja ya? kita, oh jam segini ada latihan taekwondo, jam segini ada jadwal kuliah, pintar-pintar, oh masih ada waktu nih buat makan atau buat sela-sela istirahat, seperti itu aja, menyesuaikan aja sih, Menyesuaikan iya. aja ya? Tapi ada nggak kejadian ketika pas waktu ada mata kuliah gitu, pas-pasan dengan Tabrakan gitu. tabrakan gitu ya, ada nggak? Kebetulan nggak ada ya. Jadi Alhamdulillah nggak ada? bisa lebih ke fleksibel Fleksibel kegiatannya, ya? iya. Mhm. Tetapi lebih mengutamakan kuliah juga Lebih kan. mengutamakan Mhm, kuliah ya. Jadi sekarang sudah semester 8, sudah mau selesai gitu ya, mhm. juga kegiatan taekwondo tetap berjalan seperti itu. Kalau selama kuliah ini tuh, itu sudah mengikuti perlombaan apa kira-kira? Kalau selama kuliah ini yang sudah Mhm lomba yang udah ada mhm. medalinya Oh atau iya, pialanya ya tentunya, itu hanya taekwondo sih. hanya taekwondo, Iya. tingkat apa itu? Tingkat Jogja, Kearsidenan Jogja juga. Wow, tingkat Jogja ya. Bisa kita lihat juga ya kalau Jogja itu menerima semua dari Iya. skill atau atletik ya yang dimiliki oleh sumber daya manusianya, apalagi di Indonesia lebih condong semuanya itu di Jogja ada gitu ya. Mhm. Nah, ini selama, apa namanya, selama bertanding gitu ya, kemudian selama mengembangkan skill-nya di Jogja ini tuh loh, kesan pesannya apa sih? Gitu loh, kayak misal, hal-hal yang luar biasa yang didapatkan itu apa sih selama di Jogja ini? Kalau di Jogja ini sebenarnya kita sangat mudah ya untuk Mhm mengembangkan segala bakat kita, karena mhm. di Jogja ini hampir semua ada wadahnya. Heeh. Mhm, Terus kemudian juga mengembangkan juga salah satunya juga mengembangkan UKM ya, ada di sini iya. ya. Eee,
kira-kira kapan sih itu ngembangin UKM-nya itu? Sekitar tahun 2020 ya, Rama? Sekitar tahun 2020. Pertama terbentuknya UKM bela diri ini. Oh, karena itu terinspirasi dari Kay Hmm, juga ya, terkait hal itu iya. ya? Bisa dibilang begitu Apresiasi ya. atau sodoran dari Kay, juga kabar-kabar dengar-dengarnya juga apresiasi sodoran dari Kay untuk Mmm, membentuk KM gitu ya, biar pemerataan taekwondo gitu ya, di apa, di STY maupun di Jogja maupun di seluruh Indonesia juga merata seperti itu ya. iya Karena, pemirsa di rumah, ini perlu diketahui bahwa taekwondo ini bukan hanya sekedar memamerkan skill ya seperti iya itu, tapi juga sebagai safety bagi diri sendiri, bagaimana cara kita untuk bisa melindungi bukan hanya laki-laki, tapi perempuan juga harus bisa melindungi dirinya iya sendiri seperti itu ya. Meskipun tetap untuk saling bekerja sama antara iya. laki-laki dan perempuan seperti itu. Oh Oke, iya, dan mhm, teman-teman ini pasti, bertanya ya, mhm, bertanya-tanya apakah, "Kenapa sih milihnya taekwondo nggak bela diri yang lain?" Apalagi heeh. silat, apalagi di Indonesia ini, Oh iya, budayanya silat ya, kenapa heeh, taekwondo? Karena saya melihat di Jogja ini, mhm, kebanyakan iya, prestasi yang sangat bela diri yang mhm, sangat umum itu taekwondo, Rama. taekwondo Iya, taekwondo ya, jadi lebih mudah menurut saya, lebih mudah untuk meraih prestasi di situ, meraih nggak cuman prestasi. bela dirinya doang yang Mhm, dapat. karena berkuliah ini bukan hanya sekedar IPK tinggi, Mhm, kemudian prestasi akademik tinggi, tapi juga ada prestasi non akademik dari iya taekwondo tersebut ya, juga punya manfaat ya, Kak, ya, iya, seperti itu ya. Kemudian kalau di Jogja ini tuh ada nggak sih, Kak, yang kayak, apa namanya, komunitas taekwondo gitu, tentu Mas? saja ada, Tentu saja iya. ada ya? Taekwondo dari kabupaten ataupun Mhm, dari taekwondo se-Indonesia semuanya mhm. ada, Kak. Jadi, memberikan motivasi juga kepada Kak ya untuk Mhm mengembangkan skill taekwondo-nya semakin mhm, tentu meningkat lagi ya. saja. Kak ini punya harapan nggak kira-kira, pengen lomba tingkat internasional atau gimana? Kalau untuk internasional dulu pernah punya mimpi seperti itu, Dulu Rama. pernah punya mimpi, kenapa Iya, kok enggak? karena Waktu waktu, heeh. kemudian wadahnya belum ada ya waktu itu. Tapi sekarang, tetep pengen kan ya Iya, untuk di tingkat internasional ya? masih berharap sih. Sepertinya masih bisa Iya, asalkan asalkan ada keinginan yang kuat mhm, seperti itu. Dan kita juga, apa namanya, berharap kepada komunitas-komunitas taekwondo di Jogja maupun di Indonesia, bahwa sekarang yang ada di depan saya ini adalah SDM yang unggul, SDM yang berkualitas, yang keinginannya semakin, tahun semakin meningkat untuk ikut lomba di tingkat internasional seperti itu ya. Mungkin bisa untuk, apa namanya, dicarikan relasi juga bisa ya, Kak, ya? Siap ya, Kak, ya? bisa ya. Nah, karena juga, apa namanya, sekarang ini Indonesia harus bisa menilai dari segi sumber daya manusia, apalagi dari segi milenialnya. Karena milenial ini sangat penting sekali untuk mendongkrak yang namanya pembangunan bangsa Indonesia untuk Indonesia Emas 2045 ya, Kak, Mhm, ya, seperti itu. saja Rama. Ini juga Kak, saya lihat juga banyak sekali tadi cerita-cerita terkait dengan awal, apa namanya, SD ya, untuk, punya keinginan untuk mengembangkan skill taekwondo-nya, Iya, kemudian ada selain taekwondo juga ada karate juga ya, Kak, ya, mmm, kemudian ada juga silat gitu ya. Padahal padahal kalau di, apa namanya, di Indonesia ini kan lebih condong ke silat ya, Kak, ya, iya. pilih ke taekwondo gitu loh, padahal banyak sekali perguruan-perguruan tinggi seperti itu. Sempet ada faktor lingkungan teman-teman yang pengen, "Kenapa sih nggak silat aja, sini lo silat," gitu, kayak gini. Iya, sebenarnya buat teman-teman STIU ini lebih ke, "Kenapa sih nggak silat, Kak? Kenapa Heeh, sih nggak silat?" Dan saya iya, sendiri waktu itu ya, heeh, karena, waktu pembentukan UKM itu, kenapa saya memilih taekwondo ya karena itu tadi, karena saya melihat beberapa, eee, banyak di sini, umumnya itu iya. yang paling banyak adalah taekwondo. Iya bener sekali sih. Tapi juga yang pastinya temen-temen UKM di salah satunya di Stipar Api ini ya, juga jadi inspirasi juga, terkait dengan adanya taekwondo ini ya, untuk bisa safety ya gitu saya katakan lagi, safety safety sangat penting sekali bagi diri kita sendiri bukan hanya kita safety terhadap mental, tapi juga safety terhadap fisik. Karena biasanya kalau di perkuliahan atau di sekolah kan marak sekali pembulian dan lain sebagainya kan juga nyerangnya ke mental juga ya, Kak, Mhm, ya. Tapi dengan adanya taekwondo ini juga selain untuk melindungi mental, juga bisa melindungi fisik dari serangan-serangan, iya sih. oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti itu ya. Kemudian, Kak, ini juga saya dengar-dengar sempat mengikuti program magang internship ya, Kak, ya? Iya, betul sekali. Mhm.
Waktu itu, kok bisa sih, pengen ikut ke program magang internship ya, seperti itu? Kenapa pengen seperti itu? Karena pertama relasi ya, Rama, itu Mhm, sangat perlu sekali zaman sekarang, itu sangat perlu sekali, namanya relasi, apalagi di luar negeri, ada kesempatan kenapa tidak, ada kesempatan kenapa iya, tidak ya? Jadi, buat pemirsa yang ada di rumah juga bahwa di sini, kayak ini coba untuk keluar dari zona nyaman ya, seperti ya, Kak, ya? iya, Karena kalau di zona nyaman terus juga tidak akan berkembang ya. Pastinya kalau kita keluar dari zona nyaman, ini tantangannya pasti berat sekali, Kak. berat sekali Iya. apalagi meninggalkan kasur ya, Rama. Meninggalkan kasur, kemudian meninggalkan orang-orang tercinta sementara ya, Iya, di Indonesia, kemudian ke luar negeri gitu ya. Juga itu butuh yang namanya kekuatan dan juga memikirkan risiko-risiko nanti mhm. yang akan didapat seperti itu. Yang saya tanyakan Kak, program magang ini tuh yang ngadain siapa gitu? Saya sih mendapat informasi dari Bu Erna ya, Bu Irna, salah satu dosen dosen STIE ya? STIE. Heeh. Oke, dari Bu Irna sendiri itu juga menganjurkan kayak untuk mengikuti program magang di Taiwan ya, seperti itu Mhm, ya? Kalau yang saya tahu juga karena di STY ini juga ketika sudah semester 7 ya, eee, juga, semester 6 atau 7 ya sudah bisa untuk mengambil magang gitu ya. magang Biasanya ya. kan, para milenial-milenial ini atau para pemuda-pemuda atau mahasiswa-mahasiswa ini suka banget magang ya hanya di Indonesia ajalah Iya, gitu ya, di di dalam dalam negeri ajalah saja. karena resikonya juga minim banget kan. Ya. Tapi kenapa Kak pengen ke luar negeri dan kemudian, pengen ngambil program magang tersebut? Tentu saja balik lagi karena saya suka travelling ya, Suka Rama. travelling. Dan saya ingin ke luar negeri, oh mau ingin melihat bagaimana sih kehidupan di luar negeri itu, bagaimana kulturnya, budayanya. Jadi lebih pengen mengenal budayanya di Mhm, sana. Kalau budaya di sana itu apa sih, Kak, biasanya? budaya Kak, juga ada kayak 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali ada kegiatan-kegiatan apa di situ di Taiwan? kurang tahu ya Rama kalau, yang saya kan di sana hanya 6 bulan nih ya, Oh, 6 jadi bulan. nggak bertahun-tahun, jadi nggak terlalu mengenal budayanya juga. Di Oke. sana tuh waktu itu hanya New Year, Oh, pas Chinese waktu New Year, oh, iya iya iya, kayak heeh. gitu ya, cuma Oh, itu itu aja sih. juga ada tradisinya khusus ya Mmm, di Taiwan seperti itu ya. Kemudian, ketika baru sampai datang Taiwan gitu ya, hal apa sih yang dirasain gitu loh? Mungkin bisa teman-teman juga bisa tahu ya, ketika sudah sampai di negara orang ini harus dipersiapin apa aja, kemudian cara adaptasinya biar cepat masih kayak gitu tentu saja pertama kali deg-degan ya kan. karena belum pernah sama sekali ke luar negeri, Heeh, terus kemudian baru menginjakan kaki di tanah orang. Wah, kayak gimana ini, bahasanya juga minim ya waktu itu karena kita, les tuh cuman beberapa bulan dan kurang menguasai bahasanya, jadi agak deg-degan kita ngobrolnya gimana nanti, kayak gitu. gitu. Tapi pertama kali bahasa yang disampaikan gitu, kan sebelumnya kan kalau sebelum ke Taiwan kan ada training dulu ya bahasa gitu ya, mungkin bahasa dasarnya atau apa gitu ya. Ketika sampai di Taiwan itu pertama kali bahasa apa sih yang disampaikan gitu? "Ni hao," itu ya paling yang yang dasar, "Ni hao," "halo," Halo, seperti iya. itu. Waktu itu menyapa wisatawan di situ atau Iya, kalau menyapa ya, "Hao hao," sama udah, pastinya seru juga deg-degan gitu ya, karena tantangan baru sampai di negara orang, kemudian dengan tujuan program magang internship, ke Taiwan juga gitu ya. tapi Dan Rama sebenarnya di sana itu belajar bahasa itu lebih, apa ya, lebih mudah menurut saya ya, lebih daripada di mudah sini. Kalau di sini kan kalau di Indonesia kita mau belajar bahasa, terkendalanya dengan orang-orang yang, Inggris ya kamu?" Ini, "Oh, Mandarin," seperti itu. iya, Kalau di sana tuh lebih fleksibel, lebih, orang-orangnya tuh lebih menyambut menghormati iya, menghormati seperti mhm. itu ya. Pastinya kalau di sana itu banyak sekali ya teman-teman dari Indonesia juga ya. Apakah, ada momen-momen kumpul berapa hari sekali atau berapa minggu atau berapa bulan gitu? Kalau saya sendiri jarang ngumpul ya, karena Mmm. libur sehari, 2 hari itu cuman buat istirahat, buat besok kerja lagi, kayak Oh, gitu. iya gitu. Jadi kerjanya itu, 1 minggu full atau memang dari Senin sampai Jumat seperti itu? 1 minggu itu ada libur 2 kali, jadi bebas milih mau di mana, Oh, tapi jadwalnya itu udah dari 1 bulan. Satu mhm, bulan itu udah dijadwalkan, "Oh, kamu mau dilibur di hari berapa nih?" oke. Berarti banyak sekali ya, apa namanya, kegiatan-kegiatan di sana juga pastinya kayak ini selain kalau kerjanya itu di bagian apa sih? Di waiter Di kebetulan. waiters-nya Iya, ya?
Di hotel apa itu? Di Sheraton Hotel, Sheraton saya di Hotel. cabangnya. Jadi Sheraton Hotel itu ada beberapa cabang. Kebetulan yang saya kenal itu ada 3 cabang yang sangat Cabang. saya kenal ya. Itu ada di Villa Orchard sama Hotel Orchard Park dan Hotel Sheratonnya sendiri. Sheratonnya sendiri. Dalam satu manajemen. Tapi itu dipindah-pindah nggak? Kayak misal kalau kita pertama di bulan pertama ini kita di sini, kemudian nanti selanjutnya di bulan kedua kita ditaruh di sini, ada nggak gitu? Ada sih, bukan bulan. Kalau saya tuh fokusnya di Hotel Orchard Park nih. Kemudian nanti kalau ada di Hotel Orchard Park sepi, nah nanti di Hotel Sheraton lagi rame. Nah, saya tuh diminta bantuan untuk pergi ke sana. Oke. Ada kejadian menarik nggak sih ketika di Taiwan ini? Pengen denger aku kayaknya. Ini nih. Waktu pertama ini tuh sempet salah jalur kereta ya. Belum pernah naik kereta di sana karena Iya. ini apa ya Rama? Jadi Beda banget ya kalau di Indonesia sama di kalau sana. di Indonesia kan cuma dan di sana kan bahasanya pakai bahasa Mandarin ya. Oh, wajib Iya, bahasa Mandarin. tulisannya juga tulisan Mandarin kan. Seperti Jadi itu. rada susah ya membacanya Rada teman-teman. susah. Ada kejadian nggak yang menarik? Selain salah jalur kereta dan sempat bingung juga ya. Itu ada waktu itu kita main di Taman Nasional di bawahnya Gunung Yamingsan itu. Nah, di sana tuh kita lupa atau nggak tahu sih lebih tepatnya. Nggak tahu kalau jadwal busnya itu maksimal jam 5. Jadi kita tuh jam 4:30 baru sampai sana. Ya, kemudian jam 6 kita turun, setelah foto-foto, mengambil video, menikmati pemandangan di sana. Kemudian kita turun, kemudian kita udah nggak ada bis lagi nih. Udah nggak ada bis lagi. Seperti itu. Kemudian kita jalan agak jauh ya, sekitar berapa kilo teman-teman. Jadi agak jauh sekali. Kemudian kita menemukan, wah ada mobil polisi lewat. Mobil polisi lewat. Jadi kita tuh agak eyel-eyelan ya. Eyel-eyelan. Wah, kita minta bantuan polisi atau enggak nih? Minta tolong enggak nih? Gitu. Wah, ada yang bilang enggak usah, ada yang bilang wah minta tolong aja. Ntar ribet, ntar gimana? Wah, ketakutan seperti itu. Banyak nggak nyake aja ya di situ ya. Sempat ada menariknya di anti polisi ya gitu ya. Sampai ke tujuan, sampai ke rumah? Enggak sih, sampai ke pemberhentian bus yang masih beroperasi ya pada jam itu ya. Karena memang di Taiwan itu juga ada jadwal-jadwalnya ya busnya ya, seperti itu. Oke, dari hal ini tuh sempat saya menarik kesimpulan, ada yang menarik ya, bahwa anak muda sekarang ini bukan hanya berinovasi atau berkreativitas di dalam negeri saja, tapi juga kita menimba ilmu di luar ya, apalagi di luar negeri, untuk untuk bisa memberikan value dalam diri sendiri, memberikan kualitas dalam diri sendiri, bagaimana cara untuk bisa memberikan inspirasi bagi para para pemuda atau pemuda milenial. Oke, mungkin bisa dikasih motivasi nih kepada para pemirsa yang ada di rumah. Kira-kira sebagai anak muda sekarang itu kita harus seperti apa? Nah, teman-teman nih, pasti sekarang ini lagi males-malesan, lagi tidur-tidur di kosan. Yang semangat, jangan kita hanya males-malesan saja. Kegiatan di luar untuk mengisi kegiatan kalian, jangan hanya tidur-tiduran. Cobalah main keluar, sangat menarik sekali. Banyak pemandangan indah di Indonesia ini. Indonesia masih luas kawan, jadi tolong marilah jalan-jalan. Marilah jalan-jalan seperti itu. Oke, terima kasih Kli, tidak terasa ya kita sudah ngobrol-ngobrol begitu lama sekali. Nah, di akhir penghujung ini juga kita kasih tahu kepada pemirsa semuanya di rumah bahwa kita dari hobi itu juga bisa dilahirkan dari keinginan dari sejak dini ya, seperti itu. Kita kembangkan aja, jangan sampai takut untuk mengembangkan tentang hal itu, karena jadi diri kita itu dari hobi kita, dari passion-nya kita. Jadi jangan takut dan segera untuk keluar dari zona nyaman, karena di luar sana banyak sekali kesempatan yang datang. Terima kasih, saya Rama, dan Kay, terima kasih banyak sudah hadir di podcast saya, dan salam Sobat Papi semuanya, sampai jumpa. Thank you for watching.